Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kami waktu sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Jadi di dalam mata kuliah Hukum Pidana Internasional ini telah membagi menjadi beberapa kelompok, dan kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai International Criminal Court Tokyo. Terkait dengan nama-nama anggota kami mungkin bisa dilihat langsung dari apa yang telah kami tampilkan di slide. Kemudian terkait dengan International Criminal Court Tokyo, ini adalah pengadilan militer yang dibentuk pada tanggal 19 Januari tahun 1946. Nama resmi dari mahkamah ini adalah Military Tribunal for the Far East. Nah, pengadilan ini dibentuk berdasarkan proklamasi komandan tertinggi pasukan sekutu di Timur Jauh, yaitu Jenderal Douglas MacArthur. Kemudian Amerika Serikat menyusun piagam untuk mahkamah ini. Nah, selanjutnya di dalam pasal 1 proklamasi Jenderal MacArthur ini tertulis akan dibentuk suatu mahkamah militer internasional untuk Timur Jauh untuk mengadili orang-orang yang dituduh bertanggung jawab secara individu atau sebagai anggota-anggota organisasi atau dalam kapasitas keduanya atas pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan kejahatan terhadap perdamaian. Baik, selanjutnya terkait dengan yurisdiksi Mahkamah Tokyo. Awalnya Mahkamah Tokyo ini kan dibentuk untuk mengadili para penjahat perang selama terjadi perang antara Amerika Serikat dan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, kejahatan-kejahatan tersebut itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Kekaisaran Jepang atas tuduhan 3 macam jenis. Yang pertama ada kelas A, kejahatan terhadap perdamaian. Terus yang kedua ada kelas B, kejahatan terhadap perang. Dan yang ketiga itu ada kelas C, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, terkait dengan persiapan pengadilan, pada tanggal 19 Januari tahun 1946, MacArthur mengeluarkan proklamasi yang memerintahkan untuk dibentuknya pengadilan militer internasional untuk Timur Jauh dan juga menyetujui piagam Tokyo tentang cara pembentukan pengadilan, kejahatan-kejahatan yang akan diadili, dan cara pengadilan berfungsi. Pada tanggal 25 April tahun 1946 berdasarkan dari pasal 7 Piagam Tokyo diumumkan peraturan prosedur pengadilan militer internasional untuk Timur Jauh dengan amandemen. Baik, kemudian di sini MacArthur menunjuk panelis hakim yang terdiri dari 12 orang, 9 orang dari negara-negara yang menandatangani dokumen kapitulasi. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa baca langsung di tabel yang telah kami lampirkan di dalam slide ini. Nah, selanjutnya mengenai hakim dan jaksa, di mana negara yang menyediakan hakim dan jaksa itu antara lain ada Australia, Kanada, Cina, Prancis, India, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Terkait dengan pembela atau pertahanan, negara yang menyediakan pembela atau pertahanan yang dalam hal ini yang dimaksud sebagai pembela atau pertahanan itu seperti pengacara, antara lain hanya 2 negara, Jepang dan Amerika Serikat. Baik, selanjutnya kita membahas tentang pemberkasan dakwaan Mahkamah Tokyo, yang mana dalam pemberkasan dakwaan Mahkamah Tokyo ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada berkas 1-36 yang berisi tentang konspirasi dalam perencanaan, yang kedua memulai, dan yang ketiga itu pemajuan berbagai kejahatan perang. Selanjutnya terkait dengan berkas kedua itu dari berkas 37 sampai ke 52. Nah, dia ini membahas tentang pembunuhan, terutama pembunuhan dalam perang yang melanggar hukum dan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan dalam hukum dan kebiasaan perang. Selanjutnya di berkas ketiga itu dari berkas 53 sampai 55 membahas tentang tindakan kejahatan perang konvensional lainnya dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, dan yang terakhir itu terkait dengan dakwaan oleh Pengadilan Tokyo. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa baca secara langsung sesuai dengan apa yang telah kami lampirkan di dalam slide kami. Nah, demikianlah presentasi dari tugas kelompok 4 yang membahas tentang International Criminal Court Tokyo. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.